Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia, nggak stres, nggak panik, dan tetap waspada. Semoga selalu semangat dimanapun kalian berada saat ini. Nah, di sini kita akan memulai kembali praktikum sistem informasi geografis, yaitu dengan materi baru, melakukan edge matching dan membuat model DEM 3 dimensi dari data kontur. Nah, oleh karena itu nanti tujuan materi hari ini kita bagi menjadi 4 tujuan, di mana satu tujuan yang satu dengan yang lain ini tidak boleh acak, jadi harus urut satu dulu, dua dulu, tiga, empat. Jadi mengerjakannya harus urut. Nah, yang pertama yaitu melakukan edge matching menggunakan data kontur. Jadi nanti saya kasih data konturnya, kemudian kalian melakukan edge matching. Nah, dari data yang kalian udah edge matching ini nanti belum memiliki nilai ketinggian. Oleh karena itu perlu memiliki nilai ketinggian dari model DEM 3 dimensi yang udah ada. Di sini saya menggunakan model DEM SRTM. Nah, selanjutnya kontur yang kalian buat tadi sudah memiliki informasi ketinggian, tetapi masih dalam bentuk vektor. Oleh karena itu kita buat menjadi bentuk raster agar seperti model DEM 3 dimensi. Nah, setelah menjadi model DEM 3 dimensi, kita akan membuat tampilan 3 dimensinya menggunakan ArcScene, karena kalau kita menggunakan ArcMap, dia hanya bisa menampilkan 2 dimensi saja. Nah, untuk penjelasan edge matching, jadi edge matching di sini itu lebih merupakan tools atau proses yang ada di ArcMap, di mana memudahkan kita untuk menghubungkan atau menggabungkan dua layer ini supaya tersambung satu layer yang satu dengan satu yang layer yang lain. Tetapi yang perlu kalian ingat di sini, menyambungkan di sini atau menggabungkan di sini itu tuh hanya sebatas menggabungkan secara visual, tetapi secara basis datanya itu belum tersambung karena dia masih memiliki dua layer yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun sudah tersambung menjadi satu, itu masih terpisah. Jadi perlu langkah selanjutnya itu langkah merge. Jadi edge matching ini hanya menggabungkan secara otomatis agar kalian tidak perlu melakukan edit manual untuk menggabungkan satu titik di sini dengan satu titik di layer lainnya. Tetapi perlu kalian ingat, kalau otomatis kalian harus tetap melakukan cross check lagi secara manual. Nanti kalau misalnya ada yang salah, kalian harus betulkan lagi dengan menggunakan toolbar editor. Jadi di sini edge matching hanya membantu, bukan 100% kita pasrahkan ke edge matching tersebut. Nah, kemudian di sini edge matching ini adalah dua layer yang terpisah, yaitu ada layer berwarna merah dan layer berwarna hijau. Di sini belum menyambung menjadi satu. Nanti dengan edge matching akan tersambung secara otomatis. Hasilnya seperti ini. Tetapi kalian bisa lihat di sini. Di sini layer yang satu warna merah, layer yang kedua warna hijau. Dia sudah tersambung di bagian persambungannya ini, tetapi layer ini masih terpisah, belum menjadi dua kesatuan. Dia masih belum menjadi satu kesatuan dan dia masih dua layer yang terpisah, layer hijau dan layer merah. Kalau kalian ingin menjadikan satu layer kesatuan, harus melakukan merge. Nah, itu langkah berikutnya. Nah, di sini ada 3 metode dalam edge matching. Yang pertama adalah move endpoint, yang kedua edge segment, yang ketiga adjust vertex. Untuk move endpoint ini penjelasannya, misalnya ada yang layer yang terpisah ada dua. Misalnya layer yang putus-putus ini atau layer hitam ini dengan layer orange. Nah, yang terhubung yang putus adalah di sini. Yang hijau ini adalah mereka belum tersambung. Nah, saat move endpoint, jadi endpoint dari yang warna orange ini digeser ke warna yang hitam. Jadinya lurus seperti ini. Ini move endpoint. Sedangkan kalau add segment, berarti dia nggak merubah apapun, tetapi dia menambah segmen baru. Jadi warna hijau di sini menjadi segmen baru di sini. Nah, kalau untuk adjust vertex, dia
Kalau bedanya dengan move endpoint, yang bergeser hanya input yang pertama, dia bergeser ke sini, kemudian sedangkan kalau di adjust vertex ini dua-duanya ini bertransformasi, atau istilahnya bentuknya berubah semua antara layer yang warna orange dengan layer warna hitam. Dia bergeser ke sini dan ini bergeser ke sini, jadinya dia nyambung. Jadi sama-sama bergeser untuk adjust vertex ini. Nah, 3 metode yang digunakan. Nah, nanti untuk praktikum hari ini kita menggunakan metode yang kedua, yaitu add segment, dimana dengan fitur ketetanggaan. Jadi menggunakan contoh yang ini. Nah, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, perangkat edge matching ini memodifikasi input data. Jadi harus kalian aktifkan dulu toolbar editor input datanya. Kalian boleh milih input datanya ini kontur yang mana. Nanti ada 2 kontur, kontur A dan kontur B. Kalian boleh milih input datanya ini kontur A atau kontur B. Tetapi yang perlu kalian ingat di sini, toolbar editor dan toolbar snappingnya harus kalian aktifkan. Nah, yang kedua, perangkat edge matching ini tidak menghasilkan layer baru. Menyambung dengan kalimat pertama, dia memodifikasi input data. Berarti data input misalnya kontur A ini yang diedit datanya, tetapi dia tidak menghasilkan layer baru, misalnya kontur C gitu, enggak. Nah, kedua layer yang akan digabungkan ini harus memiliki sistem koordinat yang sama. Jadi sebelum melakukan edge matching, kalian perlu memastikan dulu sistem koordinat kontur A itu apa, sistem koordinat B itu apa. Kalau misalnya belum sama, harus disamakan dulu, dicek lagi extendnya, dan dicek lagi sistem referensi koordinatnya. Nanti kalau udah, baru melakukan edge matching. Diaktifkan dulu toolbar editornya, diaktifkan dulu toolbar snappingnya, kemudian melakukan edge matching, melakukan cross check, dan melakukan merge agar menghasilkan layer baru. Jadi untuk menghasilkan layer baru, kalian perlu melakukan merge. Itu ada fungsi di R-Toolbox, nanti akan dibahas di modul. Nah, ini contohnya. Misalnya edge matching di sini. Nah, kenapa sih perlu mengaktifkan toolbar snapping? Karena edge matching ini kan otomatis. Jadi dia hanya mencari yang fitur yang jaraknya itu tidak terlalu jauh, dimana diatur dengan snapping. Jadi di snapping kan kalian mengatur tolerance-nya. Nah, itu akan berhubungan dengan di sini saat edge matching. Jadi edge matching pixelnya ya bisa dibuat 10 atau 15 gitu. Jadi nanti dia akan mencari fitur yang terdekat. Nah, untuk bagaimana kalau fitur yang sangat jauh di sini? Nah, di sini nanti bisa dilakukan editing secara manual menggunakan toolbar editor. Nah, di sini kan ini ternyata fitur terdekat ini dia langsung otomatis ke sini, hasilnya ini. Ini kan ke sini, nggak ada di sini. Terdekatnya di sini, dia otomatis akan turun. Nanti kalian akan melakukan ini. Kurang lebih edge matching seperti itu. Nah, selanjutnya kan kalian udah edge matching, konturnya sudah menjadi satu seperti ini. Nah, selanjutnya data kontur kalian itu belum memiliki nilai informasi ketinggian. Oleh karena itu, kita akan memberikan informasi nilai ketinggian di kontur tersebut dengan memanfaatkan raster yang sudah memiliki nilai ketinggian. Nah, raster yang sudah memiliki nilai ketinggian yang dapat diakses secara gratis yaitu SRTM. Kita bisa akses gratis di internet. Kita download, kemudian sudah ada di bahan praktikum, jadi kalian nggak perlu download lagi di web. Kemudian setelah di-download, kita melakukan add surface information, yaitu menambahkan atribut fitur dengan informasi spasial yang berasal dari data raster. Nah, sebenarnya nggak hanya nilai elevasi yang bisa diekstrak, yaitu ada nilai minimal, maksimal, nilai rata-rata, elevasi rata-rata, panjang permukaan tersebut, minimal slope-nya, maksimal slope, dan rata-rata slope-nya. Nanti kita menggunakan nilai elevasi Z rata-rata. Jadi kita mengekstrak nilai elevasi Z dari data raster SRTM agar data kontur kita memiliki
nilai elevasi. Nah, nanti jadi SRTM ini warnanya yang ditunjukkan dengan warna hitam, dia memiliki nilai ketinggian min 28 sampai 361. Ini untuk wilayah yang luas, mulai dari Jawa, sebagian Jawa, setengah Jawa kalau nggak salah. Nah, kemudian ini adalah hasil merge contour, jadi ditampalkan. Nah, nanti kita akan mengekstrak nilai SRTM tersebut. Nah, setelah kalian mengekstrak nilai SRTM dan kontur kalian memiliki nilai elevasi, selanjutnya adalah membuat kontur kita ini supaya bisa ditampilkan dalam bentuk model 3 dimensi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan menu Topo to Raster. Kegunaan fungsi ini adalah menginterpolasi permukaan raster dari data titik, garis, dan poligon. Jadi tidak hanya kontur. Ada, ini saya sebutkan 6, sebenarnya ada 9 input, yaitu ada point elevation, ada contour, streams, sink, boundary, lake. Nah, yang 3 lagi itu ada cliff, ada exclusion, dan ada coast. Jadi ada 9. Nah, nanti kalian bisa gunakan. Oh iya, mumpung ingat di sini saat kalian melakukan topo to raster, di sini kalian menggunakan fungsi yang ada di 3D Analysis Tools, bisa menggunakan Spatial Analysis Tools bisa. Jadi di ArcMap itu ada 2 fungsi. Di ArcToolbox itu ada 2 fungsi yang digunakan untuk topo to raster, yaitu yang pertama di 3D Analysis Tools dan yang kedua ada di Spatial Analysis Tools. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dari data kontur kalian yang telah memiliki nilai ketinggian, kalian ekstrak menjadi data raster, kalian topo to raster menjadi data dem yang ditunjukkan dengan warna orange di sini. Nilai rendah ini berarti low di sini 87, itu ketinggian 87. Sedangkan semakin tua ini angkanya semakin besar, berarti ketinggiannya juga semakin tinggi. Nah, ini kan masih dalam bentuk 2 dimensi. Nah, coba kita tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Kalau di sini adalah tampilan ArcMap-nya. Coba kita tampilkan dalam bentuk ArcScene. Nah, hasil dari ArcScene ini adalah sudah dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa menampilkan data kontur menjadi dem yang hasilnya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sebenarnya kita nggak berhenti di sini. Kalau misalnya kalian punya data seperti data jalan, di sini kan kalian udah pada ngambil survei rekayasa ya. Kalian belajar tentang cut and fill. Nah, sebenarnya cut and fill itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan ArcGIS. Jadi nggak hanya Surpak yang bisa melakukan cut and fill, atau nggak hanya AutoCAD saja yang bisa menggunakan cut and fill, tapi ArcMap sendiri bisa menggunakan cut and fill dan hasilnya bisa langsung kalian tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini challenge untuk kalian untuk mata kuliah survei rekayasa kalau kalian menghendaki. Nah, di sini untuk pengantar praktikum begitu saja. Nanti kalian bisa melanjutkan di Elok. Untuk materi modulnya ada di Elok. Nanti akan dijelaskan satu persatu tentang bagaimana melakukan edge matching, kemudian mengekstrak data ketinggian dari model DEM 3 dimensi, kemudian ini dapat nilai Z-min nya, nanti otomatis tampil di atribut tabel, kemudian membentuk model 3 dimensi dari data kontur seperti ini, dan nanti membuat tampilan 3 dimensinya. Nah, ini menggunakan ArcScene. Ini pertama kali ArcScene kalian. Jadi ArcScene itu ada di Start. Ini pilih aja di ArcGIS. Kemudian di sini ada ArcScene. Atau kalian pilih tombol Windows di keyboard kalian, terus kalian ketikkan ArcScene. Nanti akan muncul secara otomatis. Gitu. Nah, terus nanti modulnya diikutin aja. Untuk data-datanya nanti ada juga di Elok. Untuk datanya sudah diupload, jadi ada SRTM, ada kontur A, kontur B. Nah, nanti di sini kalian juga mengunggah hasil praktikum kalian, yaitu
maksimal 6 hari jam 10 pagi dari hari ini kalian praktikum. Nah, kemudian ada juga bukti kinerja praktikum kalian. Untuk bukti kinerja ini nanti berupa kuis. Jadi kalian kerjakan kuis, kalian nggak perlu mengunggah laporan praktikum lagi. Nanti laporan praktikum itu langsung laporan praktikum lengkap. Jadi kalau untuk laporan praktikum adalah laporan praktikum versi lengkap. Nah, sebagai bukti kinerjanya di sini udah mulai bisa diisi dari hari Selasa tanggal 14 jam 12 tadi malam. Kemudian sampai hari Jumat jam 3. Ini hanya saya kasih waktu 15 menit, soalnya hanya 5. Jadi saran saya segera selesaikan soalnya dulu agar kalian sudah terrecord kalau kalian menghadiri praktikum ini. Seperti itu. Nanti kalian menggunakan ArcGIS, di sini ada kontur. Kemudian ArcScreen untuk tampilannya seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, selamat mencoba. Semoga diberikan kelancaran dan tetap sehat selalu. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya.